Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, puji Tuhan pada hari ini kita bisa ketemu lagi dalam renungan harian gereja kita. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami melewati sepanjang malam dan pagi ini kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mohon Engkau pimpin kami dalam renungan harian pagi ini, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kemarin baru kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan besok kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Biasanya kedua hari ini kita rayakan di gereja. Namun karena masih ada ancaman dari penyakit corona, maka kita memperingatinya di rumah kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, kenapa kedua hari itu harus kita rayakan? Apakah hubungannya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kita? Hari ini saya ingin mengajak kita membaca sebagian dari firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita masih bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah, saudara sekalian, ketika Allah mencipta manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di Taman Eden, dan Tuhan berkata kepada mereka, semua buah-buah di Taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat kamu jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, saudara sekalian, di Taman Eden ini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan telah berpesan kepada mereka supaya mereka jangan makan. Dan Tuhan ingatkan mereka, kalau mereka makan, mereka akan mati. Tetapi datanglah iblis menyamar dalam seekor ular dan berkata kepada si Hawa, jikalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, belum tentu kamu akan mati. Sebaliknya, kamu akan pintar seperti Allah. Hawa menjadi ragu akan perintah Tuhan. Mengapa Tuhan melarang mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Nah, saudara sekalian, kemudian kita beritahukan kepada kita, Hawa makan buah itu dan juga suaminya Adam makan buah itu. Dan mereka telah melanggar perintah Allah. Dan akibatnya
mereka akan mengalami kematian. Kematian yang dimaksud ini ada 3 macam. Satu adalah kematian dalam rohani, yaitu hubungan mereka rusak dengan Allah. Sebelum mereka berbuat dosa, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka selalu dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah datang kepada mereka, Allah mengasihi mereka, mereka dapat mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka berbuat dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi putus karena mereka telah berbuat dosa. Itulah yang disebut kematian rohani. Kematian yang kedua adalah kematian jasmani, yaitu di mana roh jiwa kita berpisah dengan tubuh kita. Dan ini yang kita lihat setiap hari. Nah, kematian yang ketiga itu yang paling mengerikan, yaitu setelah roh kita meninggalkan tubuh kita, maka roh kita akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Sebenarnya neraka itu dicipta oleh Allah bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk tempat hukuman roh setan dan iblis. Tetapi karena manusia telah jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Allah, maka Allah yang adil akan menghukum mereka di dalam api neraka. Nah, saudara sekalian, mereka yang dihukum dalam api neraka ini bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tetapi selama-lamanya. Namun Allah adalah kasih. Allah tidak rela manusia ciptaannya karena telah ditipu oleh iblis sehingga mereka berbuat dosa. Dan mereka harus menerima hukuman yang kekal dalam api neraka. Oleh sebab itu Allah menyediakan satu jalan bagi manusia supaya mereka atau manusia dapat luput daripada hukuman neraka yang kekal. Nah, saudara sekalian, perlu kita mengetahui bahwa surga itu adalah miliknya Allah. Jikalau manusia mau kembali ke surga, tentu kita harus minta izin kepada Allah. Dan kita harus mentaati apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi jalan ke surga itu tidak bisa kita buat sendiri, atur sendiri. Tetapi harus menurut apa yang diatur atau ditetapkan oleh Tuhan. Allah tahu manusia telah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak mungkin mendapat jalan keselamatan bagi mereka supaya mereka boleh kembali ke surga. Oleh sebab itu Allah datang mencari manusia. Allah datang untuk menyelesaikan masalah dosa manusia itu. Dan jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia adalah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia menjadi juru selamat manusia, yaitu dengan mengganti manusia menerima hukuman dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mengganti manusia menerima hukuman dosa, yaitu kematian yang harus dialami oleh manusia itu. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menjadi manusia. Maka Tuhan Yesus harus mempunyai tubuh jasmani. Padahal kita tahu Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang Tritunggal itu, tidak punya tubuh jasmani. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia harus menjadi manusia. Maka kalau kita manusia lahir di dalam dunia ini adalah karena ibu kita kawin dengan orang tua kita.
yaitu ayah kita, lahirlah kita. Tetapi Tuhan Yesus dilahir oleh Maria bukan karena Maria ada kawin dengan seorang laki-laki, tidak. Maria mengandung Yesus karena roh Tuhan datang kepada dia. Dan dengan demikian supaya Tuhan Yesus mempunyai tubuh jasmani seperti kita. Namun Tuhan Yesus tidak punya dosa. Nah, saudara sekalian, kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena dia telah mengganti kita menerima hukuman dosa di dalam tubuh jasmaninya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai ayat 24 berkata demikian. Ia, yaitu Yesus Kristus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, besok kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Yesus tidak saja mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu kematian. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit lagi, berarti dia sama dengan kita, yang takluk pada kuasa maut, takluk di bawah kuasa iblis. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa kematian, dan telah mengalahkan kuasa iblis. Nah, saudara sekalian, jalan keselamatan telah disediakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat keselamatan tersebut supaya kita tidak dihukum di dalam api neraka yang kekal? Yaitu Tuhan telah membuka jalan bagi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Inilah jalan yang disediakan oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah jalan yang disediakan oleh Tuhan Allah supaya kita dapat hidup kekal, tidak dihukum dalam api neraka. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kemudian 40 hari kemudian ia naik kembali ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Sekarang Tuhan kita Yesus ada di surga. Dia menjadi penguasa alam semesta ini. Tetapi dia berjanji pada satu hari ia akan datang kembali sebagai hakim untuk mengadili seluruh umat manusia. Semua orang yang tidak mau bertobat, semua orang yang berbuat jahat, mereka akan dihukum di api neraka yang kekal. Tetapi barang siapa yang mau bertobat, yang mau percaya kepada dia,
yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diberi hidup yang kekal. Dia akan diterima oleh Tuhan di tempat yang bahagia. Nah, saudara sekalian, pada saat-saat ini kita sedang diancam oleh penyakit virus corona ini yang mematikan. Tetapi apakah kita sadar ancaman yang lebih mengerikan yaitu virus dosa yang membawa kita kepada hukuman yang kekal. Virus corona ini hanya dapat mematikan tubuh kita, tetapi dosa membawa kita masuk di dalam penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita perlu datang kepada Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Kita percaya kepada Dia, dosa kita diampuni, dan kita mendapat keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong supaya kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapat hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami hidup dalam dunia ini memang banyak penderitaan, tetapi kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia, mati bagi kami di kayu salib, mengganti kami menerima hukuman dosa, supaya kami di dalam Engkau mendapat kebebasan, sehingga kami mendapat pengampunan dosa, sehingga pada satu hari ketika kami meninggal dunia ini, kami tidak dihukum di dalam tempat yang sengsara, tetapi kami akan diberi tempat yang bahagia di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.